Pak Esra berulang kali menekankan supaya kita percaya kepada Yesus agar diselamatkan. Yang ingin saya tanyakan adalah, percaya Yesus seperti apa? Karena kalau ditanyakan kepada semua orang Kristen, maka semua akan mengaku percaya kepada Yesus. Jadi, apakah semua orang Kristen akan diselamatkan? Mohon jawabannya, Pak Esra. Jenis-jenis iman. Pertama namanya historical faith. Iman sejarah. Maksudnya adalah ini iman yang percaya dan mengakui fakta-fakta sejarah tentang Allah, tentang Yesus, bahwa Alkitab itu benar dan lain-lain. Misalnya ada cerita tentang banjir Nuh. Dia percaya itu ada. Ada cerita tentang Taman Eden. Dia percaya. Dia tidak ragu. Tapi ini hanya sekedar percaya kepada sejarah di dalam Alkitab. Dosen-dosen teologi yang liberal, mereka mungkin percaya hal-hal semacam itu. Walaupun juga banyak tidak percaya. Dan historical faith ini juga imannya iblis. Karena iblis percaya Allah ada. Jadi kalau saudara hanya percaya begitu, historical faith, saudara tetap masuk neraka. Yang kedua, namanya practical faith. Ini adalah iman yang mengandalkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kebutuhan jasmani, untuk perlindungan, untuk kesehatan, untuk keberhasilan. Tapi tidak untuk keselamatan. Dia percaya bahwa kalau saya sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya, dalam nama Yesus, darah Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan berkatnya. Tuhan sanggup bikin dia berhasil. Tiap pagi bangun dia berdoa, Tuhan saya mau ke kantor, jaga lindungi di jalan. Bawa pulang, Tuhan saya mau buka bisnis baru. Tuhan tolong supaya berhasil. Tuhan saya mau apalah. Itu namanya practical faith. Dan banyak orang percaya begini. Tapi kalau percaya macam begini, saudara tetap masuk neraka. Nah ini yang tadi bilang, kalau tanya sama orang Kristen, kebanyakan begini nih. Dan di dalam banyak gereja, khotbahnya hanya begini saja. Maka jangan heran banyak orang di gereja akan masuk neraka. Karena imannya hanya practical faith. Percaya Tuhan kamu akan kaya raya. Percaya Tuhan akan memberkati. Haleluya. Nah, itu akan masuk neraka semua itu. Nah, iman yang menyelamatkan itu namanya saving faith. Nah, iman ini melibatkan seluruh pribadi, akal budi, emosi, kehendak yang percaya kepada Kristus secara pribadi sebagai satu-satunya juru selamat. Dan iman ini yang akan menyelamatkan. Beberapa ciri dari iman ini, dia bukan hanya percaya kepada apa yang dikatakan tentang Yesus, tapi dia percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 11, barang siapa percaya kepadaku, ayat 26, yang percaya kepadaku. Jadi Kristusnya secara pribadi itu menjadi subjek dari kepercayaan. Dia tidak hanya percaya tentang Kristus, tapi dia percaya kepada Kristus. Dan ciri dari iman seperti ini, itu ada penyerahan diri. Waktu saudara datang ke sini, khususnya saudara yang punya berat badan di atas rata-rata, waktu saudara duduk di kursi, saudara mengadakan kalkulasi tidak? Berat saya sekian, dilihat dari kursi ini, bahannya, maka dia hanya mampu menampung sekian. Kalau saya dengan berat sekian, saya duduk pasti patah. Saudara kalkulasi tidak? Mungkin tidak secara langsung, tapi kalau saudara sekilas, kayaknya bisa. Habis saudara bisa, saudara bikin apa? Duduk kan?
Artinya saudara percaya tentang kursi itu, setelah saudara mempercayakan diri kepada kursi itu. Kalau saudara tidak mempercayakan diri, saudara tidak akan duduk. Tapi bahwa saudara duduk dengan keyakinan bahwa kursi itu mampu menopang saudara, saudara bukan hanya percaya tentang kursi, tapi saudara percaya kepada kursi. Ya, ada cerita lama tentang Charles Bromlin yang air terjun Niagara, lalu dia taruh tali dari sini ke sini. Setelah itu dia mulai jalan di atas tali. Dia jalan begitu, selamat. Semua orang di bawah tahan napas. Kalau dia jatuh, lalu dia balik di sini lagi. Terus berapa kali lalu dia tanya kepada orang, sekarang saya mau jalan di atas tali lagi ke sana. Siapa yang percaya bahwa saya sampai? Semua percaya. Lalu dia jalan-jalan, sampai juga. Sekarang saya mau balik ke sana. Siapa yang percaya saya sampai? Percaya. Nah sekarang siapa mau ikut? Naik. Semua diam. Lu percaya saya bisa? Bisa. Ayo ikut. Sabar dulu. Percaya pada Browning? Percaya. Mempercayakan diri pada Browning? No. Kalau saudara lihat di Facebook berapa waktu yang lalu saya ada kasih cerita tuh ya. Cerita pendek tuh. Ada orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Tahu-tahu dia jalan-jalan di jurang, tiba-tiba dia jatuh. Waktu dia jatuh dia tangan-tangan menggapai ada batang pohon di sini lalu dia pegang. Tapi ini batang pohon sudah krek. Ini bisa mati dia. Sudah tidak tahu mau kemana, akhirnya dia ingat Tuhan. Tuhan, sekian lama tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan ada. Tapi sekarang sudah begitu. Tuhan, selamatkan saya. Tiba-tiba dia dengar ada suara di langit. Suara malaikat lagi provokasi Tuhan. Tuhan, manusia model begitu tidak usah tolong, biar dia mati saja. Ya, sepanjang hidup dia tidak pernah percaya ada Tuhan. Sekarang mau mati baru dia percaya Tuhan. Tapi dia bilang, Tuhan, kalau engkau menyelamatkan saya akan percaya kepada engkau. Akhirnya Tuhan bilang, oke lah, saya akan selamatkan kamu. Sekarang, lepas tanganmu dari pohon itu. Apa? Lepas tangan dari pohon itu, Tuhan kau gila, aku gila. Dia bilang mau percaya pada Tuhan kan. Tapi kenapa tidak berani lepas tangan? Karena dia tidak mempercayakan diri pada Tuhan. Karena kalau dia betul-betul menyerahkan dirinya, lepas saja. Lu percaya Tuhan Maha Kuasa, kan Tuhan punya cara. Tapi kenapa tidak berani lepas? Tidak mempercayakan diri. Nah, iman itu bukan hanya sekedar percaya Kristus, tapi menyerahkan nasib kita di dalam kekekalan itu pada Yesus. Ya. Nah, kalau berbeda dengan practical faith, percaya Yesus untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk makan minum, untuk berkat. Tapi yang ini fokusnya kepada Kristus sebagai juru selamat, penebus. Karena nama Yesus itu berkaitan dengan penyelamatan. Matius 1 ayat 21 menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Roma 3 ayat 25, iman dalam darah. Maksudnya iman dalam darah itu apa? Darah ini kan darah penebusan. Karena itu iman itu baru menyelamatkan kalau kamu melibatkan darah di dalam imanmu. Kalau imanmu hanya urusan kesehatan, urusan berkat, urusan keberhasilan, kamu tidak beriman dalam darah. Kamu tidak selamat. Hanya iman dalam darah. Jenis iman ini itu tidak pernah ada seret. Dia hanya percaya Yesus, hanya Yesus saja, tidak ada yang lain lagi. Dan ingat, Tuhan tidak suka sinkritisme, percaya ini juga. Ya, saya tidak memilih antara Kristen dan Islam. Kenapa? Karena kalau saya pilih Kristen ternyata Islam yang benar. Tapi kalau saya pilih Islam ternyata Kristen yang benar. Jadi saya Krislam. Jadi kalau yang ini salah, masih bisa selamat dari sini. Yang ini salah, saya bisa selamat dari sini. Tidak bisa, itu namanya kamu tidak beriman. Dan Tuhan benci dengan model kayak begitu. 1 Raja-Raja 18:21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan cabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikut dia. Kalau Baal, ikut dia. Lu pilih salah satu.
Tidak bisa Allah juga, Baal juga. Nanti kalau Allah tidak bisa selamatkan, ada Baal. Kalau Baal tidak selamatkan, ada Allah. Nggak bisa. Kalau saudara bepergian dengan mobil, kenapa perlu bawa ban serep? Supaya kalau ban yang terpasang itu bocor, ada. Artinya, kamu percaya bahwa ban yang dipakai sekarang bisa bocor. Tapi misalnya diciptakanlah sebuah ban sendiri, tidak isi angin, isi campuran semen, bisa bocor? Tidak bisa. Kalau tidak bisa bocor, perlu bawa serep, tidak usah. Lu mau masuk medan apa, paku apa semua, paku yang bengkok. Iman ini hanya Yesus. Dan pada akhirnya, kalau iman ini benar, Roh Kudus diberikan, maka menghasilkan perbuatan baik dan perubahan hidup. Yakobus 2, jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, untuk diselamatkan, kita perlu iman dalam darah. Ini harus dipastikan supaya saudara betul-betul beriman dengan saving faith ini, supaya diselamatkan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.